Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya Umi Inara. Saya di sini ingin sedikit bercerita tentang bagaimana caranya kita mengatasi masalah hutang piutang di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita banyak orang-orang yang telah terjerat dengan yang namanya hutang. Mau hutang pinjol, hutang bank keliling, ataupun hutang bank emok yang sudah banyak terjadi terhadap masyarakat yang ada di negara kita dan juga di daerah kita. Sampai banyak hal terjadi, hal-hal positif diantaranya terjadi pertengkaran antara keluarga, antara suami dan istri yang tadinya rukun, dengan masalah hutang tersebut malah jadi berantakan. Makanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita coba untuk mengatasi hutang piutang kita dengan hal yang positif. Di antaranya kita coba telaah mana hutang yang berhak kita atasi, dari hal yang besar menjadi hal yang kecil. Hal yang besar biar menjadi kecil, yang kecil biar menjadi hilang. Dengan hutang yang ada yang menjadi mumet terhadap otak kita, terhadap diri kita, akhirnya rumah tangga kita menjadi berantakan, terhadap anak kita menjadi temperamen, ataupun juga kita menjadi kesal di dalam kehidupan kita. Coba kita atasi satu persatu. Contohnya seperti ini. Seandainya kita meminum kopi, kalau kopi itu masih panas, apa yang kita rasakan? Tentunya tenggorokan kita menjadi rusak, kemudian juga kita tidak bisa minum kopi itu dalam keadaan panas sekalipun. Tetapi seandainya kopi itu kita diamkan dulu dalam keadaan 1 menit ataupun 2 menit, maka insya Allah ada endapan hitam itu pada saat kita minum tidak akan mengikuti ke tenggorokan kita. Kemudian kita meminum kopi tersebut tentunya akan enak di tenggorokan kita. Begitu pula dengan utang. Kita pasrahkan semuanya tentang utang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasrahkan terhadap Dia. Insya Allah mudah-mudahan ada jalan keluar yang terbaik. Kita perbanyak berdoa, perbanyak ibadah, kemudian juga selesaikan utang kita. Tulis satu persatu. Utang kita ada berapa banyak, kemudian selesaikan dulu antara utang yang lebih besar, yaitu dengan cara apa? Seandainya utang itu terhadap bank, kita nego terhadap bank tersebut, bagaimana bisa nggak Pak minta tenggang waktu biar lebih lama, biar kita bisa membayar utang piutang kita dengan boleh dibilang dengan kemampuan kita. Kemudian seandainya itu utang terhadap bank keliling, kita mampunya bagaimana? Misalnya bank keliling kita itu 1, 2, ataupun 3. Seandainya memang 3, coba selesaikan satu persatu dulu, diantaranya yang kecil dulu. Kemudian adanya kita yang boleh dibilang bank keliling kita banyak, bukan 1, 2, 3, boleh dibilang seperti itu. Selesaikan satu persatu. Nah dari situ jangan sampai gali lubang tutup lubang. Karena apa? Karena seandainya penghasilan kita setiap hari kita cuma dapat uang 50.000, tetapi dengan penghasilan itu kita buat makan, buat anak sekolah, buat bayar hutang, tetapi utang kita banyak, termasuk buat bank keliling kita banyak nih. Misalnya bank keliling kita sehari harus bayar 30, sedangkan penghasilan kita cuman 50.000. Coba sisihkan dulu yang 30.000, kita bagi untuk 2 kali dulu. Pak maaf ya, saya baru punya uang sekian, baru ada 15.000, saya bayar setengahnya dulu ya Pak, nanti besok saya lunasi yang 1 hari. Tapi dengan itu semua kita dengan utarakan dengan kata-kata yang baik. Seandainya dengan kata-kata yang baik, maka tentu orang yang nagih ke kita pun tadinya adatnya yang besar, insya Allah bisa redam dengan ucapan kita yang baik. Kemudian untuk lusanya ada buat makan, ada buat anak sekolah. Nah sisa yang 15.000 itu kita tutup kembali. Nah kemudian yang lainnya kita bilang dulu, Pak maaf ya, nanti besok saya kalau ada milih rezekinya saya coba bayar yang Bapak. Jadi selesaikan satu persatu biar ada jalan keluar yang terbaik. Jadi boleh dibilang pikiran kita biar tenang, hati nurani kita juga biar nyaman. Cuman dengan meminta sama Allah, dengan perbanyak sholawat, mau sholawat Jibril, mau dengan doa pembuka rezeki. Kemudian kata Allah ada juga
hal yang paling utama dengan kita melaksanakan sholat tahajud. Insya Allah dari situ pasti bakal ada jalan dari manapun yang Allah bantu. Karena Allah itu tidak tidur, Allah selalu melihat gerak-gerik kita. Saya yakin walaupun itu utang kita sebesar gunung sekalipun, kalau kata Allah, Allah akan membantu. Insya Allah dari jalan manapun Allah akan membantunya. Tetapi kalau pada saat kita punya hutang besar, pikiran kita berantakan, hati nurani kita seperti dicabik-cabik karena kita boleh dibilang ditagih hutang sana sini, akhirnya uang yang kita peroleh habis buat bayar utang, buat makan kita nggak ada, buat anak sekolah nggak ada. Akhirnya kita minta ke saudara, bukannya walaupun pinjam bukannya dikasih tapi malah dimarahin. Kita ke teman kita bilang walaupun dia mampu tetapi tidak bisa bantu, maka kita minta sama Allah. Pasrahkan semuanya, karena kata Allah ada doa untuk pelunas hutang. Kata Allah, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Coba doakan itu semua, meminta sama Allah. Karena hal itu ada hikmahnya. Banyak kebaikan yang ada yang akan Allah datangkan milik rezeki dari manapun. Kemudian apalagi ditambah sholawatnya kita perbaiki. Apalagi yang paling utama yaitu sholat yang 5 waktunya kita perbaiki. Insya Allah ingat, coba kita jangan dengan waktu yang lama dulu. Coba dengan kita rutinkan doa-doa yang memang mustajab, yang sudah ada hadisnya, itu semua kita pelajari, insya Allah kita teladani satu persatu, maka insya Allah dalam selama 7 hari ataupun selama 41 hari atau 40 hari pasti kita dapat jawaban dari Allah. Ingatlah, walaupun hutang sebesar gunung kata Allah, kalau memang itu udah ketentuan Allah, pasti Allah akan bantu jalan keluar untuk kita semua. Hadapilah apapun yang ada di dalam hidup kita, insya Allah pasti Allah akan membantu setiap penyelesaian yang ada dalam hidup kita. Karena apa? Karena kalau kita mencari milik rezeki di dunia ini dengan pikiran boleh dibilang tidak tenang, tidak tentram, maka milik rezeki yang sudah ada harusnya kepegang sama kita, tetapi malah akan menghilang dan menjauh dari kita. Tetapi seandainya kita tenang dan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hutang kita sebesar gunung sekalipun, insya Allah pasti bakal ada jalan keluar yang terbaik. Kita mau dari manapun juga pasti ada milik rezeki yang Allah akan datangkan secara tanpa disangka-sangka dan juga tanpa diduga-duga. Maka untuk menyelesaikan kehidupan kita tentang masalah hutang, pasrahkan semuanya pada Allah. Berbanyak ibadah, takarrub kepada Allah. Serahkan semuanya pada Allah. Jangan sampai kita meminta terhadap manusia, tetapi memintalah terhadap Allah. Karena Allah lah yang menciptakan kita. Allah yang mengetahui baik buruk perjalanan kita. Maka yakinlah dengan kekuatan doa, dengan kekuatan sholawat, dengan kekuatan doa yang ada, kita yakin kepada Allah, insya Allah akan Allah bantu jalan keluar yang terbaik. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bagi siapapun yang di luar sana yang lagi kelilit hutang, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah angkat hutang-hutang kita, dibantu oleh Allah dari jalan manapun juga. Kemudian setiap permasalahan yang ada di dalam rumah tangga kita semua, maupun masalah anak, masalah suami, masalah istri, ataupun hal apapun yang ada di muka bumi ini bisa terselesaikan dengan doa kita meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.